Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Jalani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Kata asbabun nuzul merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua suku kata, yaitu asbab dan nuzul. Adapun asbab adalah jamak dari kata sababun yang berarti sebab, sedangkan al-nuzul yang artinya turun. Kedua suku kata ini dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut tarkib al-idhafi. Makna tekstual dari dua kata itu adalah sebab-sebab turun. Dr. Daud Al-Athhar mengemukakan pengertian asbabun nuzul, yaitu asbab al-nuzul adalah suatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau lebih sebagai jawaban terhadap suatu pertanyaan atau menjelaskan hukum yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Dari dua definisi asbabun nuzul yang dikemukakan tadi, dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang menjadi asbab itu ada kalanya terjadi suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan hukum atau adanya suatu pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW. Kemudian turun suatu ayat untuk menjelaskan hukum dari peristiwa atau pertanyaan tersebut. Makna peristiwa waqiah dalam definisi di atas dapat dipahami dalam bentuk pertengkaran kesalahan yang dilakukan, ujian atas suatu sikap dan pemecahan masalah. Meskipun demikian, tidak mesti seluruh ayat-ayat Al-Quran mempunyai asbabun nuzul. Macam-macam asbabun nuzul dan contohnya. Berdasarkan jumlah sebab dan ayat yang turun, asbabun nuzul dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Ta'adud al-asbab wal al-nazil wahid adalah beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya suatu ayat atau wahyu. Dalam hal ini turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. 2. Ta'ahud an-nazil wal asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Contohnya terdapat pada surah Ad-Dukhan ayat 10, 15 dan 16. Asbabun nuzul ketiga ayat tersebut terjadi pada saat kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW. Beliau berdoa agar mereka kaum Quraisy mendapatkan kelaparan sebagaimana pernah terjadi kepada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan penderitaan kepada kaum Quraisy sehingga turunlah Quran surah Ad-Dukhan ayat 10. Manfaat mengetahui asbabun nuzul. Pengetahuan tentang asbabun nuzul mempunyai banyak manfaat, diantaranya mampu mengantarkan seorang mufasir pada pemahaman yang benar dengan memahami kandungan teks dan keadaan yang menyertai peristiwa yang terjadi ketika Al-Quran diturunkan. Namun manfaat yang terpenting diantaranya: satu, mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum. Dua, memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk umum. Tiga, apabila lafaz yang diturunkan bersifat umum dan ada dalil yang menunjukkan pengakhususan, maka adanya asbabun nuzul akan membatasi taksis itu hanya terdapat yang selain untuk sebab. Mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran dan menyikapi kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa pengetahuan sebab turunnya. 5. Sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan. Oke, terima kasih. Sekian video penjelasan asbabun nuzul dari saya Zaki Jalani dari Ilkom 4 untuk melengkapi tugas penambahan ilmu pada mata kuliah Al-Quran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.